pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Najwa Naila Arofah dalam news pagi ini untuk memberikan penjelasan mengenai pembelahan sel. Pemirsa, telah terjadi pembelahan sel pada tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan jumlah sel dengan cara membelah diri. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel yang digunakan untuk proses pertumbuhan. Pembelahan mitosis terdiri dari beberapa tahap, antara lain 1. Interfase, yaitu tahap dalam siklus sel yang mempersiapkan sel untuk pembelahan. 2. Profase. Pada tahap ini, membran inti sel mulai rusak dan menghilang. Kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom. Benang-benang kromosom berpasangan, tiap-tiap kromosom menggandakan diri membentuk struktur simetris yang disebut kromatid. Kedua kromatid masih disatukan pada satu titik yang disebut sentromer. 3. Metafase. Tahap di mana benang-benang spindel terlihat makin jelas. Benang-benang tersebut mengikat sentromer dari setiap kromosom. Kromosom terdapat di tengah-tengah atau berjejer pada bidang pembelahan. 4. Anafase, yaitu tahap di mana kromatid memisah satu sama lain. Benang-benang spindel memendek sehingga masing-masing kromosom tertarik dan bergerak menuju kutub berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom sama. 5. Telofase. Kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan sel meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Tujuan pembelahan meiosis adalah untuk menghasilkan sel gamet. Pada pembelahan meiosis terdapat tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 terdapat beberapa tahap, antara lain 1. Profase 1. 2. Metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang ekuator atau bidang pembelahan dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berikatan pada sentromer kromosom. 3. Anafase 1. Kemudian di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. 4. Telofase 1. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Nah, pada tahap telofase 1, sel membelah menjadi dua dengan kromosom haploid. Lalu, dalam proses meiosis 2 terjadi beberapa tahap, yaitu 1. Profase 2. Tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian nukleolus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. 2. Metafase 2. Kemudian di tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator atau bidang pembelahan. Sentromer terikat oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. 3. Anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. 4. Telofase 2. Selanjutnya di tahap telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid.
Benang spindel pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau haploid atau satu salinan DNA. Terakhir terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Lalu, apa perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan meiosis? Perbedaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan. Pada pembelahan sel mitosis bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan meiosis bertujuan pada gametogenesis. Pada sel, pembelahan mitosis adalah sel somatik, sedangkan meiosis adalah sel gamet. Dan sifat anak, mitosis identik dengan induk, sedangkan meiosis tidak identik dengan induk. Lalu jumlah kromosom sel anak. Pada mitosis, kromosom anak sama dengan kromosom induk atau diploid. Sedangkan pada meiosis, kromosom sel anak setengah dari sel induk atau haploid. Lalu pada pindah silang, mitosis tidak terjadi pindah silang sifat, sedangkan meiosis terjadi pindah silang sifat. Lalu proses pembelahan, mitosis terjadi 1 kali proses, sedangkan meiosis terjadi 2 kali proses. Dan jumlah sel anak, mitosis memiliki 2 sel anak, sedangkan meiosis memiliki 4 sel anak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya Najwa Naila Arafah pamit undur diri. Sampai jumpa.